Aduh. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja, oke? Oke, sesuai permintaan kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu pemrograman. Atau lebih sering dibilang coding lah ya. Oke, sebenarnya saya juga masih belajar tentang coding ini. Jadi saya hanya akan nge-share sedikit saja yang saya tahu tentang definisi dan kegunaan dari coding tersebut. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian, benar kan? Ya, coding merupakan salah satu dari langkah-langkah pemrograman. Coding yaitu menerjemahkan persyaratan logika dari pseudocode atau diagram alur ke dalam suatu bahasa pemrograman, baik huruf, angka, dan simbol yang membentuk sebuah program. Untuk coding, kita harus mengikuti sintaks-sintaks yang berlaku di bahasa program yang kita pilih. Sedangkan sintaks di sini adalah aturan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman memiliki tata bahasa sendiri, sama halnya seperti bahasa manusia. Akan tetapi, komputer tidak bisa memaafkan seandainya kita menggunakan aturan tersebut dengan tidak benar. Jika sintaks yang kita masukkan tidak sesuai, maka program pun tidak akan bisa berjalan. Ya, melakukan coding memang tidaklah mudah, guys. Walaupun kelihatannya hanya menerjemahkan algoritma yang telah dibuat, tetapi keterampilan untuk coding bisa diasah dengan cara rajin belajar dan mempraktikannya ya guys. Oke, ini adalah bahasa pemrograman yang paling populer atau yang sering digunakan. Bagi kalian yang ingin belajar coding tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, sebelum coding, tentunya kalian harus memahami algoritma dari program apa yang ingin kalian buat. Di sini saya akan memberikan contoh simpel dari bahasa pemrograman JavaScript. Brandon Nage adalah seorang komputer programmer dan pembuat JavaScript Programming Language. Dia adalah Chief Technology Officer pada Mozilla Corporation. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang wajib kalian pelajari jika kalian ingin mendalami dunia web development, ya. Saat ini JavaScript tidak hanya digunakan di sisi client atau browser saja. JavaScript juga digunakan pada server, konsol, program, desktop, mobile, IoT, game, dan lain-lain. Hal ini membuat JavaScript semakin populer dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di GitHub. Oke. Di dalam HTML, kode JavaScript ditulis dalam script. Tag script diawali dengan tag seperti ini dan memiliki tag penutup seperti ini. Jadi di dalam tag itulah kode JavaScript ditulis. Apabila kalian menulis kode di luar tag script, maka kode JavaScript tidak akan berfungsi. Paham? Sebagian besar elemen HTML memiliki tag pembuka dan penutup yang menggunakan sinteks open tag dan close tag. 3 tag block level yang harus dimiliki oleh setiap dokumen HTML adalah HTML, head, dan body. Oke, saya akan kasih sedikit gambaran umum tentang penulisan kode JavaScript pada HTML yang paling sering digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah sintaks tag yang saya bicarakan tadi. Kalian bisa lihat di sini, tag HTML adalah elemen level tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Sedangkan tag head digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut dan menyimpan informasi meta seperti judul dan charset halaman. Tag body berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan seterusnya. Sedangkan tag terakhir, tag paragraf ya, jika heading digunakan untuk menunjukkan judul dari halaman, maka paragraf merupakan konten atau isi dari halaman. Nah, kurang lebih jadinya akan seperti ini. Bagaimana? Sekarang coba kalian praktekkan sendiri. Untuk mencobanya kalian bisa pakai software Sublime Text atau Notepad++ ya. Untuk kalian pengguna Android, kalian bisa pakai aplikasi belajar HTML atau Decoder. Kalian bisa download di Play Store ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin mempelajari lebih detail tentang bahasa pemrograman ini, kalian bisa cek websitenya CourseNet. Di sana kalian bisa kursus bahasa pemrograman secara berbayar. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu definisi dan kegunaan dari bahasa pemrogramannya. Mudah-mudahan bisa ngejawab requestan kalian semua ya guys. Buat kalian yang sudah ahli di bidang ini, coba kalian share pengalaman kalian tentang coding ini di kolom komentar. Percayalah, berbagi itu indah bro. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan pada saat pembahasannya.
Seperti yang saya bilang di awal, saya juga masih dalam tahap pembelajaran dan saya hanya membagikan sedikit saja yang saya tahu ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM di my Instagram @rico_n. Di sana kalian bisa bertanya atau kalian bisa request video apa yang mau saya buatkan buat kalian. Atau hanya sekedar ngobrol, terserah. Saya terbuka untuk itu. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.